Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 dalam kurikulum Merdeka, kita akan bahas ya di elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan pada pertemuan ini kita akan mulai di unit 1, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Konsep tentang arti bangsa atau kebangsaan di Indonesia telah dirumuskan oleh The Founding Father sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan konsep kebangsaan itu dapat dilacak pada pemikiran Soekarno saat menyampaikan pidatonya yang fenomenal tanggal 1 Juni 1945. Soekarno meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara orang dan tempat. Konsep ini melahirkan apa yang biasa disebut sebagai tanah air. Tahukah kamu bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Kita mulai di pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Dan bangsa itu adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Sementara jika kita merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan Calvinisme. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun, pada paham Calvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik, sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham Calvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme karena paham Calvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh
baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme menurut Dr. Andes Sudion. 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Yang keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga, Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan ciri-cirinya. 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasanya juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etnis. Nasional etnis ialah merupakan semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari satu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat, nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya sama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Dan yang keenam, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan yang kelima, bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai, dan kiranya materi bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.